Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Wahyono. Pada segmen video kali ini kita akan membahas tentang apa itu peningkatan kualitas sebuah citra atau disebut juga dengan enhancement. Berikut adalah penjelasannya. Image enhancement atau dalam bahasa Indonesia disebut juga peningkatan kualitas citra merupakan sebuah teknik pemrosesan citra digital yang bertujuan untuk meningkatkan citra dari sisi kualitas. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena bisa jadi ketika kita melakukan akuisisi sebuah citra yang kita hasilkan tidak terlalu bagus. Misalnya citra terlalu buram, atau mungkin terlalu gelap, atau mungkin terlalu terang, atau citra terlalu banyak noise-nya, atau warna citra tidak seimbang. Sehingga dengan kondisi-kondisi ini akan sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan informasi yang akurat. Kalau gambarnya terlalu gelap, kita tidak akan bisa mengidentifikasi objek apa yang ada dalam gambar tersebut. Oleh sebab itu, kita membutuhkan yang namanya proses image enhancement. Peningkatan kualitas citra dibutuhkan untuk meningkatkan citra sehingga kualitasnya jadi lebih baik bagi komputer. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa lebih mudah dalam mendapatkan informasi dari sebuah citra. Dengan kita mendapatkan informasi dengan mudah, tanpa perlu proses yang kompleks, maka kita juga akan mendapatkan analisis dari citra yang tentunya lebih akurat. Kalau mendapatkan proses analisis lebih akurat, maka citra tersebut akan lebih berguna untuk dianalisis. Setidaknya ada dua kelompok metode dalam peningkatan kualitas sebuah citra. Kelompok yang pertama adalah peningkatan kualitas citra berbasis pixel. Nah, salah satu contohnya adalah image negatif, kemudian metode contrast stretching, dan juga metode histogram equalization. Sedangkan untuk kelompok yang kedua adalah berbasis kepada filtering atau penapisan. Contoh metodenya adalah image blurring, kemudian kita melakukan image smoothing, dan yang terakhir adalah kita melakukan image sharpening. Kita akan membahas semua metode ini pada segmen-segmen selanjutnya. Demikian pembahasan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Wahyono. Pada segmen video kali ini kita akan membahas tentang salah satu teknik untuk meningkatkan kualitas sebuah citra, yaitu image negatif. Berikut adalah penjelasannya. Image negatif atau disebut juga sebagai negatif citra merupakan proses pada peningkatan kualitas citra yang bekerja dengan cara menegasikan nilai pixel pada citra dengan rumus S sama dengan L dikurangin 1 dikurangin dengan R, di mana nilai S ini adalah nilai hasil negasi, sedangkan nilai R adalah nilai pixel dari citra masukan. Bagaimana dengan nilai L? Nilai L ini adalah banyaknya level pada citra. Di sini kita menggunakan 256 level, sehingga L adalah 256 dikurangin 1 jadi 255. Sehingga rumus image negatif adalah S sama dengan 255 dikurangin dengan R. Berikut adalah contoh hasil dari image negatif. Nah, ini kalau kita lihat di gambar ini, yang sebelah kiri ini merupakan mamogram asli, dan sebelah kanan merupakan hasil dari image negatif. Dengan contoh lainnya juga sama, sebelah kanan ini adalah citra aslinya, dan kemudian ketika kita melakukan operasi image negatif, sebelah kanan adalah hasilnya. Kalau kita perhatikan lebih detail, image negatif ini mencoba untuk mendapatkan informasi secara detail pada area-area yang gelap, sedangkan area-area yang terang itu diabaikan. Oleh sebab itu, kita bisa mengatakan bahwa image negatif ini sangat cocok ketika kita ingin meningkatkan area-area yang putih, yang warna putih atau abu-abu dengan citra berlatar belakang gelap.
ketika kita memiliki citra seperti ini, maka kita bisa menggunakan image negatif untuk meningkatkan kualitasnya. Bagaimana dengan cara kerja dari image negatif? Ini akan sangat sederhana sekali, karena kita hanya perlu mengurangkan nilai pixel terhadap nilai 255. Sebagai contoh, kita memiliki citra seperti ini, kemudian kita kurangi dengan 255, maka ini adalah hasilnya. Sebagai contoh, misalnya kita memiliki angka 50, dengan menggunakan rumus sebelumnya, 255 dikurangi 50, hasilnya adalah 205. Selanjutnya, untuk nilai 60, 255 dikurangi 60, hasilnya adalah 195. Dan proses ini kita lakukan pada semua pixel citra yang kita miliki. Sehingga di akhirnya kita akan mendapatkan nilai citra yang lebih baik dibandingkan dengan nilai citra sebelumnya. Demikian pembahasan ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Wahyono. Pada segmen video kali ini kita akan membahas teknik lain untuk meningkatkan sebuah kualitas citra, yaitu dengan menggunakan contrast stretching. Mari kita simak pembahasannya. Salah satu permasalahan yang mungkin kita hadapi pada sebuah citra adalah citra dengan low contrast. Kontras sendiri didefinisikan sebagai selisih antara nilai pixel minimal dan juga nilai pixel maksimal yang ada pada sebuah citra. Misalnya kita tahu bahwa nilai maksimalnya adalah 100, sedangkan nilai minimalnya adalah 50. Berarti selisihnya adalah 50. Jadi 50 ini adalah kontras dari citra tersebut. Nah, kendala utama kita pada citra adalah ketika citra tersebut adalah low contrast. Ini adalah contohnya. Ketika kita memiliki citra yang low contrast atau jangkauannya atau selisihnya kecil, maka akan sangat sulit bagi kita untuk bisa menganalisis, mengidentifikasi, dan juga mendapatkan sebuah informasi pada citra tersebut. Oleh sebab itu, kita harus melakukan proses yang disebut sebagai contrast stretching, yaitu proses menegangkan kontras sehingga kontrasnya ini jadi lebih besar. Berikut adalah ilustrasi bagaimana contrast stretching bisa digunakan dalam meningkatkan kualitas sebuah citra. Kita perhatikan di gambar ini, sebelah kiri adalah gambar aslinya. Kita akan sangat sulit untuk mengidentifikasi informasi-informasi yang ada pada gambar sebelah kiri. Tetapi ketika kita enhance dengan menggunakan contrast stretching, hasilnya itu jauh lebih baik. Jadi lebih mudah untuk mendapatkan informasi dan tentunya akan jadi lebih mudah dalam melakukan analisis nantinya. Lantas, bagaimanakah cara kerja dari contrast stretching? Pertama-tama, asumsikan kita memiliki sebuah gambar dengan ukuran 3x3. Nah, dari sini kita mendapatkan bahwa nilai minimalnya adalah 10 dan juga nilai maksimalnya adalah 60. Dengan menggunakan nilai ini, kemudian kita akan melakukan proses stretching dengan nilai rentang yang baru antara 0 sampai 255. Untuk mendapatkan hasil stretching, kita bisa menggunakan rumus ini. P out sama dengan P in dikurangin min, dikalikan dengan B dikurangin A, dibagi dengan max dan dikurangin min ditambah dengan A. Nilai variabel A dan variabel B kita tentukan sendiri. Kita mau meregangkan sampai seberapa banyak. Misalnya kita meregangkan sampai sebanyak 256, artinya nilai A itu 0, nilai B 255. Nah, setelah kita menggunakan rumus ini untuk masing-masing pixel yang ada pada citra, ini adalah hasilnya. Ini adalah contoh hasil dari contrast stretching. Oke, kita akan lihat sampelnya. Misalnya angka 50, bagaimana angka 50 ini bisa menjadi 204. Nah, prosesnya adalah P out sama dengan 50 dikurangin 10. 50 ini adalah nilai awalnya, 10 ini adalah nilai minimalnya, kemudian dikalikan dengan 255 min 10, yaitu nilai B dan nilai A, dibagi dengan 60 min 10, yaitu nilai maksimal dan nilai minimal, ditambah dengan 0. 0 ini adalah nilai A. Nah, hasilnya adalah 204.
Nah, ini ada 204 adalah nilai dari kontras stretching yang baru. Nah, proses ini kita lakukan pada setiap pixel yang ada pada citra, sehingga kita akan mendapatkan hasil dari kontras stretching. Demikian pembahasan ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Wahyono. Pada segmen berikut kita akan membahas tentang salah satu teknik yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kualitas sebuah citra, yaitu histogram equalization. Mari kita simak bersama-sama penjelasannya. Histogram equalization merupakan salah satu teknik dalam peningkatan kualitas citra, di mana merupakan metode transformasi tingkat keabuan yang memaksa tingkat keabuan yang ada menyebar ke seluruh rentang intensitas. Bisa saja mungkin secara otomatis, tergantung pada data, atau mungkin contrast enhanced, artinya kontrasnya sudah ditingkatkan kualitasnya. Nah, biasanya algoritma ini bernilai diskrit, sehingga tidak menghasilkan distribusi histogram yang seragam. Dalam praktiknya, kadang kita juga menyebut histogram equalization itu sebagai histogram specification. Tujuan dari histogram equalization biasanya adalah untuk menyesuaikan intensitas gambar, sehingga dapat meningkatkan kontras pada citra. Tetapi mungkin ada beberapa dalam kasus di mana histogram equalization justru malah menjadi lebih buruk. Sebagai contoh, misalnya kita memiliki gambar asli seperti ini, kemudian kita lakukan histogram equalization. Nah, inilah hasilnya. Hasilnya itu jadi lebih terlalu cerah dibandingkan dengan gambar aslinya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa histogram equalization bisa saja memang meningkatkan kualitas citra, tetapi di beberapa kasus justru malah tidak meningkatkan kualitas citranya. Lantas, bagaimana cara kerja dari histogram equalization? Oke, asumsikan kita memiliki gambar seperti ini. Jadi ini berukuran 4x4, berarti total pixelnya adalah 16. Nah, kemudian untuk masing-masingnya ini kita perlu menghitung frekuensinya, atau terkadang kita sebut sebagai histogram. Jadi kita lihat ini adalah levelnya, ya. Level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, karena memang dalam citra kita hanya ada nilai 1 sampai 8. Nah, kemudian untuk masing-masing level ini kita menghitung frekuensinya. Berapa banyak kemunculan level 1, berapa banyak kemunculan level 2, begitu seterusnya sampai kita mendapatkan nilai frekuensinya. 1 itu ada 1, 2 itu ada 3 kali, 3 itu ada 3 kali, 4 itu ada 2 kali, 5 itu ada 2 kali, 6 sekali, 7 ada 3 kali, dan 8 ada sekali. Nah, selanjutnya masing-masing level ini kita hitung probabilitasnya dengan cara kita membagi setiap frekuensi dengan angka 16. Kenapa 16? Karena total semua pixel yang ada pada citra ini adalah 16. Sehingga misalnya 1/16, 3/16, 3/16, untuk level 4, 2/16, level 5, 2/16, begitu seterusnya sampai kita mendapatkan semuanya. Nah, ini disebut sebagai probability of level. Nah, selanjutnya untuk masing-masing probability kita menghitung kumulatif probabilitasnya. Untuk level 1, kumulatifnya adalah 0,062. Untuk level 2, kumulatif probabilitasnya adalah 0,25, yaitu dengan cara menghitung jumlah probabilitas level 2 ditambah dengan level 1. Sedangkan untuk yang level 3, probabilitasnya adalah 0,4375 dengan cara menghitung probabilitas level 3, level 2, dan level 1. Begitu seterusnya. Baru kemudian dari citra ini berapa besar kita ingin meningkatkan histogramnya. Misalnya kita ingin meningkatkan menjadi 20. Yang tadinya hanya 1 sampai 8, sekarang kita buat 0 sampai 20. Oleh sebab itu masing-masing kumulatif probabilitas ini kita kalikan dengan angka 20. Maka didapatkan 0,0625 kali 20 adalah 1,25, 0,25 dikali 20 adalah 5, begitu seterusnya. Kemudian hasilnya ini kita bulatkan. Inilah hasilnya. Baru dari hasil pembulatan ini kita petakan. 1 digantikan dengan 1,
2 digantikan dengan 5, 3 digantikan dengan 8. Ini adalah hasil dari histogram equalization-nya, dengan memetakan setiap pixel diganti dengan hasil pembulatannya. Ini adalah contoh hasil dari histogram equalization. Yang bawah tentu lebih baik dibandingkan yang atas yang kelihatan lebih gelap. Demikian pembahasan ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video selanjutnya.